Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Andini dengan NPM 213510618 dari kelas 7A. Di mana pada video kali ini saya akan melakukan presentasi untuk tugas basis data dokumen, di mana saya akan membahas beberapa aspek penting dalam pengelolaan data di MongoDB, terutama mengenai operator update, penghapusan dokumen, operasi bulk, serta konsep dan jenis-jenis indeks. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan pertama, yaitu adalah update dokumen, di mana update dokumen sendiri itu merupakan fungsi yang digunakan untuk memperbaharui data di dalam MongoDB, di mana MongoDB-nya itu menyediakan beberapa metode untuk memperbarui dokumen dalam koleksinya. Proses update ini dia memungkinkan kita melakukan modifikasi langsung tanpa menambahkan dokumen baru. Ini tuh efisien untuk memperbarui data spesifik dalam koleksi yang besar. Gimana cara update sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah update one, di mana ini memperbarui satu dokumen pertama yang memenuhi kriteria tertentu. Yang kedua adalah update many, dia memperbarui semua dokumen yang memenuhi kriteria, sedangkan replace one, dia itu mengganti seluruh isi dari dokumen yang memenuhi kriteria dengan dokumen baru. Selanjutnya itu adalah file update operator, di mana file update operator itu merupakan operator yang digunakan untuk menggunakan nilai file tertentu dalam dokumen tanpa mempengaruhi file lainnya. Di mana file ini tuh berguna untuk melakukan perubahan yang spesifik pada nilai di dalam dokumen, seperti menaikkan atau mengurangi skor, atau memperbarui data secara selektif gitu. Di mana jenis-jenis operator itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu adalah set, di mana dia tuh menetapkan nilai baru untuk file, jadi dia tuh menambah file baru jika filenya itu belum ada. Yang kedua adalah onset, di mana ini untuk menghapus file dari dokumen. Yang kedua adalah ins, dia tuh meningkatkan atau menurunkan nilai file numerik gitu. Selanjutnya yang keempat itu adalah rename, dia itu untuk mengubah nama filenya. Selanjutnya adalah array update operator. Array update operator ini berfungsi untuk mempengaruhi file yang berupa array. Jadi, array itu memungkinkan penyimpanan beberapa nilai dalam satu file, misalnya daftar item atau tag. File operator ini itu berguna untuk melakukan perubahan yang spesifik pada nilai di dalam dokumen, itu seperti menaikkan atau mengurangi skor, atau memperbarui data tertentu secara selektif. Di mana jenis-jenis array update operator itu terdiri menjadi 4. Yang pertama adalah push, dia itu untuk menambahkan elemen baru ke akhir array. Yang kedua adalah pop, dia itu untuk menghapus elemen pertama atau terakhir dari array. Yang ketiga adalah pull, untuk menghapus elemen tertentu yang cocok dari array. Dan yang keempat itu adalah add to set, dia itu untuk menambah elemen hanya jika belum ada di dalam arraynya, itu untuk mencegah duplikasi. Selanjutnya itu adalah delete dokumen. Delete dokumen sendiri ini merupakan operasi yang digunakan untuk menghapus dokumen dari koleksi MongoDB. Jadi ini tuh berguna ketika datanya itu tidak lagi relevan atau tidak valid. Dan jenis delete sendiri itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah delete one, dia itu untuk menghapus satu dokumen pertama yang cocok dengan kriteria. Dan yang kedua adalah delete many, dia itu untuk menghapus semua dokumen yang cocok dengan kriteria. Di mana dalam contoh di sini dia menggunakan delete one, di mana MongoDB-nya itu akan menghapus dokumen pertama yang memiliki status sebagai inactive. Selanjutnya masuk ke bulk write operator, di mana bulk write operator ini merupakan fitur MongoDB yang memungkinkan melakukan beberapa operasi dalam satu kali panggilan, seperti update, insert, dan delete yang dilakukan secara bersamaan. Di mana bulk ini dapat meningkatkan performa aplikasi dengan mengurangi komunikasi yang berulang antara aplikasi dan database, terutama dia tuh saat memproses banyak data. Jadi sebagai contoh di sini, dia tuh menggunakan bulk, di mana MongoDB-nya itu akan menjalankan update one, delete one, dan insert one dalam sekali panggilan, yaitu menggunakan bulk write.
Selanjutnya itu masuk ke indeks. Indeks itu merupakan struktur data yang mempercepat proses pencarian dokumen dalam MongoDB. Jadi dengan indeks ini, MongoDB itu dapat langsung mengakses data yang diminta. Untuk indeks ini, dia tuh sangat mementingkan kecepatan query, terutama tuh pada koleksi besar. Namun indeks ini tuh dia tuh perlu ruang penyimpanan tambahan, jadi sebaiknya tuh hanya digunakan pada file yang sering dicari saja. Di mana jenis-jenis indeks itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah single file index, dia itu untuk mengindeks satu file aja. Dan yang kedua adalah compound index, dia itu untuk mengindeks beberapa file sekaligus. Misalnya tuh nanti mengindeks nama dan tanggal lahir. Selanjutnya itu adalah text index, di mana text index sendiri ini merupakan indeks khusus untuk pencarian teks di dalam dokumen. Dia itu seperti mencari kata atau kalimat tertentu. Di mana ini tuh sangat berguna untuk aplikasi yang membutuhkan pencarian berbasis kata kunci, misalnya pada aplikasi berita atau e-commerce yang memerlukan fitur pencarian produk. Di sini, sebagai contoh, MongoDB itu akan mencari dokumen yang mengandung kata Holy Mother atau import di file description itu novel. Selanjutnya itu adalah wildcard index, di mana wildcard index ini dia itu mengindeks semua file di dalam dokumen, di mana dokumennya itu yang cocok untuk data dengan struktur yang fleksibel. Wildcard index ini juga berguna saat bekerja dengan data yang berstruktur dinamis, seperti aplikasi yang memungkinkan penggunaan file baru pada dokumen. Di sini sebagai contohnya, MongoDB itu akan mengindeks semua file di dalam satu dokumennya. Selanjutnya adalah indeks property, di mana indeks property ini dia tuh memungkinkan pengaturan perilaku khusus pada indeks. Propertinya itu seperti unique atau sparse. Dia itu untuk membantu memastikan integritas data, sedangkan property expire after second itu sangat berguna untuk data yang hanya relevan dalam periode waktu tertentu, seperti sesi login gitu. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, jenis properti itu ada 3. Yang pertama adalah unique, dia itu memastikan nilai pada file yang diindekskan itu tidak duplikasi. Yang kedua adalah sparse, dia itu hanya mengindeks dokumen yang memiliki file tertentu. Dan yang ketiga adalah expire after second, dia itu mengatur dokumen agar otomatis dihapus setelah waktu tertentu. Oke, di sini ada sebagai contoh, MongoDB-nya itu akan memastikan dia itu tidak ada 2 email yang memiliki isi yang sama dengan penggunaan properti unique gitu. Jadi dia tuh memastikan dengan kategori unique, dia memastikan emailnya itu tidak ada duplikasi. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Apabila ada penggunaan kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dalam penyampaian saya juga mohon maaf. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.